Anda kembali bersama kami. Kali ini kita ke segmen Sehari Menjadi. Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Daniel Yuwantoro mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tempat ini kita akan diajak untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan dawet ayu yang bahannya berbeda dengan di tempat lain, yakni dari tepung aren. Berikut liputannya untuk Anda. Jumpa lagi dengan saya, Roby Sofwan Amin. Kali ini saya langsung melihat dan mengikuti proses pembuatan tepung sagu aren di salah satu pembuatan tepung di Desa Kecepit, Kecamatan Pungpilan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tempat ini banyak warga yang memiliki usaha pembuatan tepung aren, dan untuk melihat dan mengikuti proses pembuatannya, saya didampingi salah satu pembuatnya, yaitu Wahyu Susanto. Sehari menjadi dawet ayu. Untuk membuat tepung sagu aren prosesnya cukup berat. Dari mulai merebang pohon aren yang lokasinya berada di pegunungan dengan medan yang berat. Proses membawa ke tempat pengolahan juga membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi harus 2 orang ya. Yang satu kan, yang satu ini. Setelah selesai diparut menjadi serbuk, tahap selanjutnya adalah menyaring serbuk pohon aren. Tujuannya agar antara serat dari pohon aren dengan kandungan tepungnya terpisah. Agar hasilnya maksimal, proses penyaringan menggunakan kain harus bertahap, tidak dapat langsung dengan jumlah banyak. Proses penyaringan ini masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Wah, ini ternyata ini tepung mahal ya. Untuk bisa diolah jadi tepung seperti ini, pohon aren itu harus berumur paling nggak 15 sampai 20 tahun. Baru ditebang, kemudian diserut itu sampai akhirnya nanti jadi tepung seperti ini. Pohon aren sangat bagus ditanam di daerah pegunungan karena cocok untuk daerah resapan air dan juga menahan tanah agar tidak longsor. Tingginya kebutuhan tepung sagu aren membuat pohon aren banyak ditebang dan jumlahnya saat ini semakin susah dan sedikit. Untuk itu penggunaan pohon aren atau pohon enau untuk tepung ini sebenarnya sudah mulai dibatasi. Kita kembali ke proses pembuatan tepung sagu aren. Setelah seluruh serbuk yang diparut disaring, selanjutnya tepung sagu aren akan mengendap di bagian bawah. Nah, penasaran nih melihat hasilnya seperti apa? Saya mencoba mengambil tepung sagu aren yang sudah mengendap. Agar menjadi tepung kering, endapan pohon aren yang sudah disaring selanjutnya dijemur seperti ini. Pada saat masih basah, tepung sagu aren berwarna kecoklatan. Tetapi setelah dijemur kering, tepung akan berubah warna menjadi putih. Saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan dawet ayu Banjarnegara di tempat Mujamil, salah satu perajin dawet ayu yang sekaligus sebagai ketua paguyuban pedagang dawet ayu. Di tempat ini saya langsung diajak mencari bahan baku pembuatan dawet ayu berupa daun pandan. Selain berfungsi memberikan warna hijau, daun pandan juga berfungsi sebagai aroma wangi cendol dawet. Setelah dicuci bersih, daun pandannya kemudian untuk memudahkan nanti pada saat proses blender ya, mesinnya tidak panas. Jadi ditumbuk dulu ya Pak ya. Blendernya nggak kelamaan. Blendernya nggak kelamaan kalau udah ditumbuk. Jadi setelah dicuci kita akan tumbuk dulu.
Daun pandan yang sudah dicuci bersih kemudian ditumbuk. Oh iya, untuk menghaluskan daun pandan ini, para pengrajin biasanya boros dalam penggunaan blender. Satu blender biasanya hanya bertahan 1 tahun. Setelah 3 kali servis, para pengrajin biasanya harus membeli blender baru. Selanjutnya, siapkan tepung sagu aren agar menghasilkan dawet ayu yang bagus. 1 kg tepung sagu aren dicampur dengan 2 kg tepung beras. Tepung sagu aren ini menjadi ciri khas dawet ayu Banjarnegara karena berfungsi untuk kekenyalan pada cendol dawet. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya dan aduk dengan air putih hingga merata menjadi adonan. Air perasan daun pandan yang sudah dipanaskan kemudian dicampur adonan tepung sagu aren, tepung beras, dan garam seperti ini. Nah, ini adonan yang udah dibikin cair seperti ini tinggal dimasukkan, dicampur sama daun pandan yang tadi sudah. Agar tidak menggumpal, adonan cendol dawet harus terus-menerus diaduk. Pada hari biasa, Mujamil dibantu 2 orang tenaga kerja. Pada hari tertentu saat penjualan meningkat, Mujamil akan menambah tenaga kerja 3 hingga 4 orang. Ah, ini setelah tadi mengental ya, kurang lebih jarum panjangnya ada di angka 8. Ini terus selama 30 menit. Padahal posisinya berat, dia sudah mengental. Oh, ini itunya ya Pak ya? Cetakannya. Oh, cetakannya nih. Ini pasang di sini. Ya. Ini tanpa ini juga bisa, tapi takut jatuh. Nah, begini nih cara mengetahui apakah adonan dawet ayu sudah siap cetak atau belum. Kalau masih lari cepat berarti belum matang. Oh, coba Harus lagi. dikecilkan lagi apinya. Jatuhnya kan wah, nggak trot, nggak harus kayak air hujan nggak kan? Oh iya. Nah, itu nanti hasilnya juga bagus, salah. Pada saat proses pencetakan yang harus diperhatikan adalah kondisi air dalam ember. Jika sudah mulai menghangat, maka harus dipindahkan ke tempat yang baru yang masih dingin. Ini agar dawet yang sudah dicetak cepat dingin dan tidak menyatu menjadi butiran-butiran cendol dawet. Ini dibiarkan selama 1/4 jam. Nanti setelah itu baru disaring. Dibuat airnya, kita mau bikin gula buat campuran cendol. Ah, ini udah jadi, tinggal ditiriskan biar kandungan airnya turun. Ini semua disaring, turun. Nanti kalau udah 1/2 jam, nanti tinggal dipindahkan ke termos-termos seperti ini untuk dijual. Salah satu bahan yang harus dibuat terakhir yaitu santan kelapa. Ini dilakukan karena santan ini tidak tahan lama, sehingga harus dibuat dan langsung disajikan. Bagian akhir yaitu penyajian. Saat ini dawet ayu Banjarnegara disajikan dengan berbagai rasa. Ada original, durian, nangka sesuai selera. Cara menyajikannya, gula merah dicampur dengan es dan selanjutnya dituangkan cendol yang sudah dicampur dengan santan. Dawet ayu Banjarnegara mulai ada sejak abad 20 dan jika berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, kita akan menemukannya banyak berjajar di tepi jalan. Karena itulah di alun-alun kota Banjarnegara, pemerintah kabupaten membangun patung pedagang dawet ayu sebagai simbol Kabupaten Banjarnegara. Saat ini harga dawet ayu bervariasi. Untuk pedagang biasanya dijual di 6.000 per gelas. Tapi bagi para pedagang dawet ayu yang sudah dikenal dan punya pelanggan loyal, dawet ayu bisa dijual hingga Rp10.000 per gelas. Kalau di penjual dawet itu ada simbolnya semar dan gareng. Kalau orang
Banjarnegara atau penjual dawet itu sebuah simbol atau sebuah doa mareng yang artinya terang atau tidak hujan. Dengan begitu mereka berjualan dawet kalau di musim kemarau atau tidak hujan laku. Tetapi kalau hujan, mereka tidak bisa jualan dawet. Roby Sofwan Amin, Daniel Yuwantoro, Banjarnegara, Jawa Tengah.